Laskar Sakera akan selalu siap untuk berjihad membela daripada habaib yang selalu kau hina. Kami siap bertemu Fuad Pleret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Nampaknya sekarang dia sudah mulai makan tidak enak teman-teman ya, karena sudah ada Laskar Sakera Madura yang siap untuk memberantas terkait daripada para penghina habaib, terutama kepada si Fuad Pleret yang dari kemarin tidak pernah sadar-sadar, tetap mencaci maki, tetap menghina ulama dan habaib. Oke teman, di segmen kali ini Laskar Sakera Madura di sini sudah angkat suara teman-teman terkait daripada hinaan si Fuad Pleret terhadap Habib Idrus. Di sini para Laskar Sakera Madura mengangkat celurit, menyiapkan ratusan celurit untuk menerima tantangan si Fuad Pleret dan Laskar PWI yang kemarin menantang daripada Habib Rizik Syihab. Nah, di sini para muhibbin, para Laskar Madura di sini sudah siap untuk berjihad dimanapun tempatnya, kapan saja waktunya. Laskar Sakera akan selalu siap untuk berjihad membela daripada habaib yang selalu kau hina, yang selalu kau caci maki, yang selalu kau fitnah sana sini. Nah, di sini teman-teman, pernyataan Laskar Sakera Madura kita tonton bersama-sama, nanti kita tanggapin teman-teman ya. Pernyataan sikap Pasukan Sakera Madura Indonesia. Adapun pernyataan sikapnya: 1. Kami pasukan Sakera siap berjihad membela habaib yang diancam oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan. 2. Meminta Kapolri untuk segera menangkap Fuad Pleret dan kawan-kawan karena dia memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. 4. Meminta kepada dalang dan penyandang dana untuk menghentikan suplai kepada Fuad Pleret dan kawan-kawan. 5. Persatuan dan kesatuan serta toleransi hidup beragama di Indonesia telah berjalan dengan baik. Jangan dinodai oleh Fuad Pleret dan kawan-kawan sehingga kehidupan yang sudah rukun antar suku dan agama pecah belah karena pernyataan video tersebut. 6. Kami siap bertemu Fuad Pleret dan kawan-kawan kapan dan di mana pun kami siap bertempur jihad demi membela habaib dan persatuan bangsa. Takbir! Masya Allah teman-teman, memang betul apa yang disampaikan oleh Laskar Sakera Madura. Semenjak adanya geng Imanuddin ini, rakyat nampaknya sudah mulai terpecah belah antara kelompok NU dan FPI. Ini selalu diadu domba oleh geng Imad antara ulama NU dan habaib biar hidup mereka tidak rukun. Dari kemarin hidup ulama Nusantara dan habaib rukun, guyup, tenang semua. Tetapi di saat ada kemunculan si Imaduddin dan Fuad Pleret, mereka sekarang diadu domba antara ulama NU dan habaib, diadu domba antara ormas NU dan ormas FPI, diadu domba oleh kelompok-kelompok geng Imad ini teman-teman. Maka dari itu kita sebagai pendengar narasi-narasi licik dari geng Imad jangan sampai kita terprovokator, karena kita sendiri yang rugi teman-teman. Apabila kita terprovokator oleh narasi-narasi geng Fuad, kita sendiri yang rugi teman-teman. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, sebagai anak pribumi, jangan sampai kita membiarkan terkait daripada narasi-narasi licik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai
orang pribumi, karena mereka tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya memecah belah umat dan mengajak masyarakat agar benci dan tidak percaya adanya nasab Balawi yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita sama-sama mensupport dan mendukung siapapun yang memberikan pembelaan terhadap habaib, terhadap pejuang agama Islam yang saat ini sedang diobok-obok oleh kelompok geng Imat. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada mereka. Terkadang mereka responnya ada yang dengan emosional tinggi dan ada yang menghadapi atau merespon dengan kepala dingin, yakni seperti Laskar Sakera Madura saat ini sudah mengangkat celurit. Itu tandanya mereka sudah siap untuk berjihad, siap melawan daripada kelompok-kelompok pembegal nasab seperti Fuad Pleret, Imaduddin dan si Abbas Buntet. Tetapi ada juga yang responnya dengan kepala dingin, yakni ada juga yang melaporkan, ada juga yang menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk selalu bersama-sama menjaga marwah negara, menjaga umat Islam agar tidak terpecah belah, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Yakni di sini sebagian ulama Nusantara memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap, memproses, menghukum siapapun yang selalu memberikan ujaran kebencian, menghina kepada kelompok-kelompok tertentu. Siapapun yang melakukan penghinaan, siapapun yang melakukan provokator pemecah belah umat dari kelompok A ataupun kelompok B, jangan sampai dibiarkan berkeliaran di mana-mana, apalagi di media sosial yang jangkauannya lebih luas, teman-teman. Semua rakyat, semua umat Islam bisa melihat dimanapun dan kapanpun, dan bisa saja orang yang melihat, orang yang mendengar percaya atas narasi-narasi yang mereka buat hanya berdasarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga marwah Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga umat Islam agar jangan sampai terpecah belah seperti halnya saat ini kita sebagai umat Islam dari kelompok A dan kelompok B diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai ulama sing ahli pribumi, tetapi perilakunya dan tingkah lakunya, narasinya tidak menunjukkan bahwasanya mereka bukan bagian daripada kelompok pribumi. Maka dari itu mari kita sama-sama melawan narasi-narasi mereka, melawan fitnahan mereka, melawan provokatoran mereka, cacian makian mereka. Kita lawan, musnahkan mereka agar kita kembali hidup rukun, adem ayem, tanpa adanya perpecahan antara NU dan FPI. Seperti dulu kita bergandengan bersama berjuang membela ulama, membela habaib. Tetapi saat ini ada katanya laskar yang namanya Laskar PWI yang tugasnya di sini menolak dari kalangan habaib apabila mau ceramah ke berbagai daerah. Ditolak oleh Laskar PWI. Ini tugasnya kata saya hanya menolak ulama-ulama dan kelompok habaib yang selalu menyiarkan syariat Islam. Ditolak, teman-teman. Tetapi tolakan mereka tidak pernah terjadi, teman-teman. Buktinya ketika ada Habib Hanif mau ceramah di berbagai daerah, di daerah-daerah tertentu, terus ada PWI menolak, tetapi ceramahnya tetap berjalan, teman-teman, meskipun ditolak. Maka dari itu mari kita sama-sama selalu mensupport aparat penegak hukum untuk selalu memberikan yang terbaik, memberikan hukuman yang terbaik kepada siapa saja yang melakukan penghinaan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti si Fuaduddin yang saat ini ya menghina ulama, menghina Habib Idrus
nampaknya sekarang dia sudah mulai makan tidak enak teman-teman ya, karena sudah ada Laskar Sakera Madura yang siap untuk memberantas terkait daripada para penghina habaib, terutama kepada si Fuad Pleret yang dari kemarin tidak pernah sadar-sadar, tetap mencaci maki, tetap menghina ulama dan habaib, meskipun ada tokoh yang berusaha untuk menegur dia dengan cara halus, tetapi tidak membuat dia sadar, bahkan sampai lebih parah menghina Habib Idrus dengan kata-kata monyet. Maka dari itu jangan salahkan umat Islam, jangan salahkan Laskar Sakera apabila mereka sudah mengangkat celuritnya, mereka sudah muak melihat skenario atau permainan-permainan licik panjenengan semua yang saat ini berkedok paling pribumi, berkedok paling Nusantara. Ini yang paling Nusantara, ini yang paling pribumi. Mereka mengkhawatirkan adanya perpecahan di Indonesia ini, adanya permusuhan antar Islam satu dan Islam lainnya, antara NU dan FPI. Mereka mengkhawatirkan adanya permusuhan di balik ormas NU dan ormas FPI. Maka dari itu mereka semua bersama-sama mengangkat celuritnya. Itu tandanya sudah siap jihad melawan daripada kelompok pembegal nasab seperti si Abbas Buntet, si Fuad Pleret dan si Imaduddin. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.